Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya semua? Sungguh bersyukur jika pada malam hari ini kita pun masih boleh memenuhi undangan dari Tuhan Yesus Kristus untuk kembali datang beribadah dalam hadirat-Nya yang kudus. Apapun keadaan kita pada saat ini, saya yakin dan percaya bahwa setiap kita pada malam hari ini bisa beribadah, itu semua karena anugerah dari Tuhan saja. Untuk itu, sebelum kita bersama-sama akan memulai ibadah pada malam hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita dan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Kami masih boleh kembali berkumpul untuk beribadah bersama pada malam hari ini. Kami percaya, kami yakin semua ini karena anugerah daripada Tuhan saja, bukan karena kehebatan kami, kekuatan kami, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Tuhan, jika sebentar kami akan memulai ibadah kami pada malam hari ini, kiranya Tuhan yang sertai kami di dalam kami memuji, memuliakan Tuhan maupun mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Allah kita itu memang Allah yang luar biasa ya. Begitu besar kasih-Nya kepada umat manusia, sampai-sampai Ia pun mau turun ke tempat yang kudus, yaitu dari surga ke bumi yang mana keadaannya adalah kotor dan juga rusak oleh karena ulah manusia. Ia bahkan mau menebus dosa-dosa manusia yang telah mengecewakannya. Kemudian Allah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang-orang yang mau percaya dan setia padanya. Sungguh bersyukur dengan anugerah dan kasih yang Allah berikan kepada setiap kita. Untuk itu, mari saatnya kita untuk memuliakan Tuhan dengan menyanyikan Aku Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan selama aku hidup, bermazmur bagi Allahku selagi aku ada, sebab hanya namanya yang tinggi dan luhur. Aku memuliakan selama aku hidup, bermazmur bagi Allahku selagi aku ada, sebab hanya namanya yang tinggi dan luhur. Pujilah namanya dengan tarian bermazmur, kepadanya dengan rebana dan kecapi. Pujilah namanya dengan tarian bermazmur, kepadanya dengan rebana dan kecapi. Biarlah puji-pujian tidak sebatas pujian, tapi mengagumkan Allah, menyenangkan hati Tuhan. Kudus dan suci, Dia layak dipuji, Dia layak dipuji. Robohnya tembok Yeriko, hanya karena puji-pujian. Meski saat ini Tuhan Yesus telah bangkit dan naik ke surga, tetapi bukan berarti pekerjaan dan karya yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus itu berhenti sampai di sana. Saat ini, giliran kitalah yang mengambil peran dalam pekerjaan Tuhan tersebut untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan,
memberitakan kabar sukacita, dan juga kita harus membawa damai di tengah-tengah dunia yang sudah rusak ini. Oleh karena itu, biarlah lagu ini pun menjadi komitmen kita dan ingatan bagi setiap kita untuk mau menjadi pembawa damai-Mu. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kebencian. Jadikanlah aku pembawa cinta kasih dalam penghinaan. Jadikanlah aku pembawa pengampunan dalam perselisihan. Jadikanlah aku pembawa kerukunan. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai-Mu dalam kesesatan. Jadikanlah aku pembawa kebenaran dalam kebimbangan. Jadikanlah aku pembawa kepastian dalam kesedihan. Jadikanlah aku pembawa sukacita. Tuhan, kuatkanlah kami untuk mampu memahami
Sebelum kita memulai firman kita pada malam hari ini, mari kembali saya mengajak setiap kita untuk berdoa. Tuhan, bersyukur jika barusan kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang tolong sertai kami, di dalam kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tolong hamba-Mu juga Tuhan, di tengah keterbatasannya, kiranya Tuhan yang mampukan hamba-Mu di dalam memberitakan firman ini, sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini pun boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya. Dan biarlah setiap orang-orang yang mendengarkannya itu pun boleh memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam hari ini saya ingin mengajak setiap kita untuk membuka dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-6 sampai ke-8 berbunyi, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi saksi bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bahkan ada banyak orang yang tidak mau untuk menjadi saksi. Apalagi jika hal itu berhubungan dengan yang namanya kecelakaan atau kasus kejahatan. Karena mungkin alasan ribet kalau ditanyain sama polisi ketika orang tersebut menjadi saksi. Meskipun memang tidak menutup kemungkinan, ada juga yang bersedia bahkan menawarkan diri untuk menjadi saksi dalam suatu kasus dengan tujuan agar keadilan ditegakkan atau kebenaran diungkapkan. Hal ini karena menjadi saksi berarti dirinya sendiri harus mengalami terlebih dahulu apa yang menjadi masalah daripada hal tersebut. Kemudian ia pun harus menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Begitu juga dengan seorang bapak yang mana dirinya sedang terbaring sakit di rumah sakit. Tubuhnya yang lemah membuat dirinya tidak bisa beraktivitas seperti biasanya. Kemudian rombongan jemaat dari gereja datang untuk menjenguk dan menghibur bapak tersebut. Rombongan jemaat datang bersama-sama dengan tujuan menguatkan daripada bapak ini. Ketika rombongan tersebut sampai di kamar bapak yang sedang sakit ini, ternyata ada sesuatu hal yang sangat mengejutkan di sana. Ketika rombongan itu memiliki tujuan untuk menghibur, menguatkan, bahkan menggandeng tangan daripada bapak ini, yang terjadi justru kebalikannya. Bapak ini justru yang memberikan kekuatan bagi rombongan ini. Bapak ini bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Meskipun ia mengalami sakit, tetapi penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah terhalang oleh keadaannya yang sedang lemah tubuh. Dia merasakan begitu besarnya kekuatan daripada Tuhan, kasih daripada Tuhan. Roh Kudus yang menyertainya. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh bersyukur. Meskipun rombongan yang tadinya ingin menghibur Bapak ini, tetapi rombongan tersebut juga justru mendapatkan kekuatan dari kesaksian yang dialami sendiri oleh Bapak yang sedang terbaring lemah di rumah sakit ini.
Si bapak yang terbaring lemah tersebut telah memberi diri untuk menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang datang ke kamarnya. Ia telah merasakan sendiri bagaimana Tuhan tetap menyertainya dalam kelemahan fisiknya. Dan hal ini jadi kekuatan baginya, serta rombongan yang pada saat itu datang menjenguk dia. Bahkan orang-orang yang datang menjenguk dia, berusaha untuk menghibur dia. Tetapi mereka semua justru mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan dan iman yang dimiliki oleh Bapak ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah nyata dari Bapak tersebut merupakan bukti nyata bagaimana sebagai orang Kristen harus menjadi saksi Kristus di dunia ini, baik bagi orang percaya maupun bagi orang-orang yang belum percaya. Seperti yang diberitakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya ketika ia naik ke surga, yaitu menjadikannya saksi baik di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sama halnya juga yang terdapat di dalam perikop yang kita baca barusan tentang Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai ke 8. Selain daripada itu, Injil pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53 pun menuliskan tentang bagaimana Yesus membawa para murid itu pergi. Di situ dikatakan bahwa lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah. Dalam hal ini Lukas memang mengatakan dengan cara yang berbeda jika dibandingkan dengan perikop yang kita baca tadi. Dikatakan bahwa Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka, kemudian setelah itu mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu pulang ke Yerusalem dengan sukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pada bagian ini terlihat bahwa adanya sukacita yang terjadi pada diri para murid. Apakah sukacita tersebut karena Tuhan Yesus naik ke surga? Dan itu berarti mereka bisa kembali pada pekerjaan serta kesenangan mereka masing-masing? Tentu tidak, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sukacita yang dialami oleh para murid ini merupakan sukacita yang benar-benar dari hati mereka. Sukacita karena kesaksian dan pelayanan para murid tersebut akan mengalami sesuatu hal yang baru. Sesuatu hal yang berbeda dari yang sebelum mereka alami ketika Yesus naik ke surga. Dalam hal ini, pelayanan yang harus mereka kerjakan, kesaksian yang harus mereka beritakan, ini adalah menjangkau jiwa-jiwa yang lebih luas dibandingkan sebelumnya. Penjangkauan ini adalah mencakup semua orang tanpa dibatasi dari golongan tertentu, seperti yang dikatakan oleh seorang penafsir yang bernama Daub. Selain itu juga, sukacita para murid juga dikarenakan bahwa pada saatnya nanti Tuhan Yesus akan datang kembali dan memenuhi janji keselamatan yang diberikan kepada setiap kita orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita kembali ke teks kita yang tadi, Kisah Para Rasul 1, ini dicatat tentang bagaimana keadaan ketika Yesus naik ke surga. Berbeda dengan yang terdapat di dalam Injil Lukas tadi. Di sini dengan jelas Yesus menyuruh para muridnya untuk mereka pergi memberitakan Injil atau firman Tuhan mulai dari Yerusalem itu sendiri, kemudian harus ke Yudea, ke Samaria, bahkan ke seluruh bumi, ke ujung bumi, kemanapun mereka berada.
firman Tuhan itu harus diberitakan. Kabar sukacita itu harus diberitakan. Dan mereka sendiri harus menjadi saksi bagi orang-orang sekitar mereka. Mengapa Yesus dalam peristiwa ini menyebutkan tempat yang bisa dikatakan bahwa tempat ini berlawanan dengan apa yang diyakini atau dipegang teguh oleh orang-orang Israel selama ini. Tempat ini berlawanan dengan apa yang dipahami oleh tradisi orang-orang Israel tersebut. Bukankah Samaria itu merupakan suatu tempat atau golongan yang dianggap najis oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Israel? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, memang benar, jika kita lihat kembali di dalam perjanjian lama, bahkan sampai sebelum Yesus itu memulai pelayanannya, firman Tuhan itu hanya diajarkan, bahkan diperuntukkan khusus bagi mereka orang-orang keturunan Israel. Bahkan sampai setiap anak keturunan Israel itu sendiri sudah diajarkan oleh orang tua mereka sejak dini. Anak-anak sudah sejak kecil mengenal bagaimana firman Tuhan itu diberitakan, disampaikan, diajarkan oleh mereka. Hukum Taurat itu menjadi pegangan utama mereka. Dan ini diperuntukkan bagi orang-orang Israel. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita perhatikan dan kita kembali membaca seluruh kitab Perjanjian Lama, kita bisa melihat sebenarnya kita itu menemukan banyak hal. Allah menunjukkan bagaimana mengenalkan dirinya. Allah menunjukkan bagaimana kuasanya itu terjadi tidak hanya khusus kepada bangsa-bangsa Israel, melainkan kepada bangsa yang lain. Bangsa di luar Israel pada saat itu. Meskipun melalui peperangan. Salah satu kisah yang terkenal dalam salah satu bagian Alkitab kita, itu dicatat. Saya mengambil dari kisah Belshazzar, Mesak, Sadrak, dan Abednego. Di situ kita memang melihat bagaimana mereka taat, bagaimana mereka terus meyakini kehidupan mereka itu aman di tangan Allah. Tetapi di dalam kisah itu kita melihat juga bagaimana Allah menunjukkan kepada orang yang mana mereka menyembah patung-patung berhala itu. Bagaimana kuasa Allah itu nyata dalam kehidupan Abednego dan teman-temannya. Mereka ketika itu menjadi saksi tentang bagaimana Allah dapat menyelamatkan mereka. Allah yang Daniel atau Belshazzar itu sembah bersama dengan teman-temannya, itu berkuasa atas segalanya. Dan kita tahu bahwa tidak ada Allah lain selain daripada Allah yang disembah oleh Abednego yang berkuasa atas bumi ini. Namun hal ini kemudian diperluas oleh Yesus. Yang mana awalnya hanya diperuntukkan kepada orang Israel atau Yerusalem. Kemudian ketika Yesus naik ke surga, penjangkauan firman ini, pemberitaan firman ini meluas, yaitu kepada semua orang. Tidak pernah terkecuali. Dia dari golongan A, dari golongan B. Dia orang berada, dia orang kaya, bahkan dia orang miskin. Dia orang yang sudah percaya, maupun orang yang belum percaya. Yesus meminta kepada para murid yang pada saat itu ikut bersama dengan Yesus dan menyaksikan bagaimana ia naik ke surga untuk mereka melanjutkan misi Yesus di dunia ini, yaitu memberitakan kabar baik tentang kerajaan Allah. Para murid bukan saja hanya diminta
untuk menyebarkan kisah cerita tentang Allah saja. Tetapi lebih daripada itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Para murid sendiri adalah saksi nyata, saksi langsung bagaimana dirinya mengalami Kristus. Bagaimana dia mengalami seberapa kuat, seberapa hebatnya, seberapa dahsyatnya Yesus dalam hidup mereka. Yesus yang mengasihi, Yesus yang begitu lembut, Allah yang turun jadi manusia ini. Mereka mengalaminya sendiri. Kemudian mereka memberitakan semuanya itu, bahkan mengajarkan kepada orang-orang tentang apa yang sudah mereka terima daripada Yesus itu sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang mendengarkan juga bisa mengetahui bahwa para murid ini adalah orang yang pernah bersama-sama dengan Yesus selama beberapa waktu. Orang-orang bisa melihat bagaimana Allah nyata, hidup bagi setiap orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal ini juga mengingatkan saya tentang bagaimana diri kita sendiri. Bagaimana kita sebagai orang percaya ini. Tidak sedikit orang Kristen yang rajin ke gereja. Tidak sedikit orang yang mengaku bahwa dia ada Kristen dan percaya kepada Yesus Kristus. Hanya saja tidak sedikit juga orang-orang yang mereka hidup di zona nyaman. Mereka menerima firman, tetapi mereka hanya menggunakan itu sendiri, menyimpan itu sendiri. Tetapi juga memang ada orang-orang yang memberitakan firman Allah itu melalui kesaksian hidupnya sendiri. Orang-orang di luar sana, atau bahkan diri kita sendiri, saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, terkadang kita tidak berani untuk keluar dari zona nyaman ini. Kita tidak berani untuk keluar dan memberitakan firman Tuhan ini kepada orang-orang yang belum percaya. Kepada orang-orang yang belum pernah mendengarkan firman Tuhan ini. Padahal di dalam Yesaya 43 ayat 9 sampai 12 telah dikatakan, biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Dan sudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan. Dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Kemudian di dalam pasalnya yang ke-44 ayat yang ke-8 juga dikatakan kepada setiap kita, janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Apakah untuk menjadi saksi-saksi Kristus? Itu kita harus menjadi orang yang hafal
Alkitab dulu. Untuk menjadi saksi Kristus, apakah kita harus menjadi orang yang sekolah teologi dulu, sekolah yang khusus untuk membentuk menjadi calon-calon hamba Tuhan? Atau orang yang membaca banyak buku teologi, bahkan orang yang pandai dalam berbicara. Kemudian mereka baru bisa menjadi saksi Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidaklah demikian untuk setiap kita dapat menjadi saksi Kristus. Seperti yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11 sampai ke 16. Di situ dikatakan tentang bagaimana seorang perantau atau orang asing yang pergi ke suatu tempat dapat juga menjadi saksi Kristus dalam hidupnya. 1 Petrus ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana sikap perilaku hidup kita itu dapat mencerminkan Kristus yang dapat juga dilihat oleh orang lain. Meski kita katakan sebagai orang asing di dalam lingkungan yang berbeda dengan apa yang biasa kita alami, tetapi jika kita dapat mencerminkan sikap seorang hamba Tuhan, yaitu mencerminkan karakter daripada Kristus, maka kita pun telah menjadi saksinya yang hidup di dunia ini untuk menceritakan bagaimana Allah itu nyata dalam hidup kita. Kita tidak perlu khawatir akan bagaimana kita bersaksi. Karena seperti yang dikatakan di dalam ayatnya yang ke-8, Kisah Para Rasul tadi yang kita baca, bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan Roh Kudus bagi setiap kita orang-orang percaya untuk menghibur dan menolong kita. Seperti yang terdapat juga di dalam Yohanes pasal yang ke-15, ayat 26 sampai 27, menegaskan juga pada setiap kita. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Roh Kudus yang akan memampukan setiap orang percaya untuk dapat hidup serupa dan segambar dengan Allah, serta menjadi saksi di dunia ini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Ini merupakan janji Kristus kepada setiap kita. Karena tanpa Roh Kudus, maka kita tidak bisa menjadi saksi Kristus di dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seorang teman pernah mengatakan kepada saya ketika kami ngobrol tentang pelayanan yang sedang dia kerjakan di media sosial, yaitu di Instagram. Saya melihat ketika itu dia mengupload suatu foto ketika dia bersama dengan teman-temannya melayani di suatu daerah kumuh di pinggiran Jakarta. Saya dalam hal ini cukup merasa senang dan bersyukur dengannya, melihat perkembangannya, pelayanannya pada saat ini. Karena dia merupakan salah satu teman yang kami dulu sama-sama mendaftar di STT Amanat Agung, tetapi dia gagal. Kemudian dia mendaftar kembali dan dia gagal. Dia tidak diterima di STT Amanat Agung. Tetapi inilah rencana dan kehendak Tuhan menempatkan dia di STT yang lain. Sehingga dia pun bisa keluar untuk melayani Tuhan, menjadi saksi Kristus. Singkat cerita, dalam perbincangan kami ini, kami membahas tentang bagaimana kita menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus. Atau orang yang sudah mengenal Kristus tetapi kurang dihiraukan oleh saudara seimannya. Contohnya adalah mereka yang berada di dalam penjara. Di situ akhirnya saya pun diingatkan bahwa saat ini semakin sedikit orang Kristen yang memiliki semangat untuk menjadi saksi Kristus bagi orang-orang sekitar kita. Terutama bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus dan yang belum pernah mendengarkan kabar
sukacita ini. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bagaimana kita bersama-sama untuk bangkit berdiri dan kita mau keluar dari zona nyaman kita untuk pergi menjadi saksi Kristus. Kita tidak perlu khawatir apakah kita mampu atau tidak. Karena Allah sudah berjanji dan Allah sudah memberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi saksinya. Apakah kita saat ini mau mengambil komitmen untuk menjadi saksi Kristus, keluar dari zona nyaman kita, dan menceritakan bagaimana kebaikan Allah itu nyata dalam hidup kita, untuk kita beritakan kepada orang-orang di luar sana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, bersyukur untuk kasih Tuhan sekali lagi dalam hidup kami. Bersyukur jika pada saat ini kami sudah diingatkan bagaimana kami harus menjadi saksi Kristus di dunia ini, pembawa damai, dan juga kami tidak perlu khawatir tentang bagaimana kami harus bersikap, bagaimana kami harus keluar menjadi saksi Kristus, karena Roh Kudus yang terus memampukan kami. Tolong setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu yang sudah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, sudah mengerti dan merasakan Tuhan secara pribadi dalam hidup kami, untuk kami mau keluar menjadi saksi Kristus di dunia ini. Berdoa juga Tuhan untuk setiap kami anak-anak-Mu, kiranya kami boleh bersama-sama satu hati, bergandengan tangan, untuk kami memberitakan kebenaran firman-Mu, terutama bagi daerah-daerah yang belum pernah mendengar akan firman-Mu. Kiranya Kau yang gerakan setiap kami anak-anak-Mu ini untuk kami pergi menjangkau mereka. Tolong juga Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang pada saat ini sedang mengikuti ibadah, yang memiliki pergumulan. Kiranya Tuhan yang tilik mereka, hiburkan mereka, berikan kekuatan bagi mereka, untuk mereka boleh terus menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan kami menyerahkan bangsa tercinta kami ini, bangsa Indonesia, ke dalam tangan-Mu. Biarlah bangsa ini pun boleh terus menjadi saksi Tuhan yang hidup di tengah-tengah dunia ini, melalui perdamaian yang boleh tercipta, dan juga melalui keanekaragaman yang boleh terus kami pegang dan mempersatukan kami satu dengan yang lain tanpa memandang golongan, ras, dan lain sebagainya. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.